Rizka Pujalestari dari PAI 4D. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman saya di kelas ketika saya menyampaikan materi yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada beberapa pertanyaan ya, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu kenapa pada masa itu paman-paman Nabi Muhammad seperti halnya Abu Lahab malah membenci Nabi, berbeda dengan paman-paman yang lainnya seperti Abu Thalib yang malah selalu menjaga dan melindungi Nabi. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu memiliki 4 orang paman yang masing-masing berbeda nasibnya. 2 pamannya bernama Hamzah bin Abdul Muthalib dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sudah masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan Abu Thalib bin Abdul Muthalib meski dirinya tidak masuk Islam, tetapi ia senantiasa menyayangi, merawat dan melindungi Rasulullah SAW. Sementara paman Nabi yang terakhir yaitu Abu Lahab, dia sangat menentang dakwah Nabi, bahkan selalu berniat mencelakainya. Abu Lahab sendiri memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Namun karena kekafirannya dan perilakunya yang melampaui batas, ia kemudian mendapat nama yang berarti api. Di sini diceritakan Abu Lahab merupakan sosok yang memiliki paras yang rupawan, kecerdasan tingkat tinggi, kekayaan yang melimpah, serta jabatan terpandang di kalangan suku Quraisy. Dan beberapa ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kebencian Abu Lahab tersebut merupakan imbas dari persaingannya dengan Abu Thalib karena menjadi kepala Bani Hashim dan melindungi Nabi Muhammad. Jadi Abu Lahab itu merasa dirinya yang lebih pantas sehingga rebutan jabatan itu menjadikannya benci dengan Nabi Muhammad. Dan kekayaan yang dimiliki Abu Lahab pun tidak perlu ditanyakan lagi. Berkat bisnis dan usahanya yang luar biasa, hartanya kian melimpah di mana-mana. Abu Lahab tidak sendirian, istrinya yang bernama Ummu Jamil Aura juga turut membenci Nabi Muhammad. Bahkan suatu ketika ia pernah meletakkan duri dan kayu di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi untuk mencelakainya. Nah, atas perangai yang keterlaluan itulah terhadap keponakannya sendiri, kisah Ummu Jamil Aura diabadikan dalam surat Al-Masad dengan julukan sebagai perempuan pembawa kayu bakar. Dengan kisah di atas, kita dapat mengambil beberapa hikmah bahwa kecerdasan, harta, tahta harus dimanfaatkan dalam kebaikan, bukan malah mendatangkan kekafiran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana dengan kaum yang tidak didatangi Rasul atau bahkan tidak pernah bertemu langsung dengan Rasul? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita menjadi umat akhir zaman. Kita lahir, dibesarkan, dan insya Allah akan meninggal setelah Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebenarnya di sini ada kerugian dan juga ada keuntungan ya menjadi umat di akhir zaman ini. Ruginya apa? Ruginya ketika kita tidak termasuk orang yang bertemu langsung dengan Rasul dan para sahabat, tidak bisa berjuang bersama mereka, dan juga tidak dapat merasakan lezatnya zaman keemasan yang dahulu pernah mereka bangun. Namun, di balik kerugian tersebut ada banyak keuntungan yang dapat kita peroleh. Salah satunya, kita bisa mencontoh amal-amal baik yang dilakukan umat terdahulu untuk kita amalkan sekarang. Tentu kita pun bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan serupa. Bahkan ada satu nilai plus yang tidak dimiliki para sahabat. Mereka beriman karena bertemu langsung dengan Rasulullah.
Setiap tindak tanduknya ada dibimbingan langsung oleh Rasulullah. Sangat wajar bila mereka beriman. Sedangkan kita ya, umat akhir zaman tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah. Kita hanya membaca dari kisah dan sirah nabawiyah. Maka sungguh luar biasa bila mana manusia akhir zaman beriman pada beliau dalam segala dimensi kehidupannya. Nah, Umar bin Khattab pernah berkisah, saya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, katakan kepadaku, siapakah makhluk Allah yang paling besar imannya? Nah, para sahabat menjawab, para malaikat, wahai Rasul. Kemudian Nabi bersabda, tentu mereka demikian dan mereka berhak seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka tempat. Kemudian para sahabat menjawab lagi, para nabi yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasul. Dan Rasulullah pun bersabda, tentu mereka demikian dan mereka berhak seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi tempat untuk mereka. Wahai Rasul, para syuhada yang ikut bersyahid bersama para nabi, jawab mereka kembali. Lalu Rasulullah bersabda, tentu mereka demikian dan mereka berhak seperti itu. Tidak ada yang bisa menghalangi itu karena Allah telah memberikan mereka tempat. Lalu siapa wahai Rasul? Tanya lagi para sahabat. Lalu Nabi bersabda, kaum yang hidup sesudahku. Mereka beriman kepadaku dan mereka tidak pernah melihatku. Mereka membenarkanku dan mereka tidak pernah bertemu langsung denganku. Mereka menemukan kertas yang menggantung, lalu mereka mengamalkannya. Apa yang ada pada kertas itu? Maka mereka itulah orang-orang yang paling utama di antara orang-orang yang beriman. Jadi subhanallah ya, dari sudut pandang ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sangat memanjakan kita. Betapa tidak, kita tidak perlu bersusah payah mencari-cari kebenaran yang hakiki. Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang telah ada di hadapan kita. Cara mengamalkannya telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis dan sunnah-sunnahnya. Bahkan kalau masih belum lengkap, kita bisa melihat perilaku para sahabat, ulama, dan orang-orang soleh lainnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana akhlak dan akidah Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Nah, Nabi Muhammad kecil terjaga dalam keyakinannya, sekalipun belum mendapatkan bimbingan wahyu. Akan tetapi, beliau memiliki naluri untuk menghindari keyakinan-keyakinan kaum musyrik. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang istimewa, bahkan sejak kecil. Nabi Muhammad kecil telah terjaga dari berbagai pengaruh buruk. Ketika masyarakat Mekah menyembah berhala, Nabi Muhammad tidak pernah ada keinginan sedikit pun untuk menyembah berhala. Jika sebagian orang Mekah berakhlak buruk, Nabi Muhammad kecil terjaga dari akhlak buruk. Bahkan ketika gejolak usia muda menerpa para pemuda Mekah, Nabi Muhammad saat remaja terhindar dari model pergaulan yang buruk. Termasuk diantaranya adalah Nabi Muhammad kecil yang terjaga dalam keyakinannya. Sekalipun belum mendapatkan bimbingan wahyu, tetapi beliau memiliki naluri untuk menghindari keyakinan-keyakinan kaum musyrik. Nah, di sini ada sebuah cerita ya, dalam sebuah riwayat dari Halimah, di mana dia berkata, ketika Nabi Muhammad berumur 3 tahun, Nabi Muhammad bertanya kepada Halimah, "Bunda, kenapa saya tidak melihat 2 saudara saya saat siang?" Nah, Halimah pun menjawab, "Putraku, kedua saudaramu sedang menggembala kambing-kambing kita di tempat itu." Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Kenapa aku tidak keluar bersama mereka?" Dan Halimah menjawab, "Apakah kamu akan menyukainya?" Nabi Muhammad menjawab, "Iya." Kemudian besok paginya Halimah meminyaki Nabi Muhammad dan memakaikan celak. Tak lupa Halimah juga menggantungkan kalung yang di dalamnya terdapat batang pohon Yamaniyah, yaitu untuk sebagai jimat ya.
Namun Nabi Muhammad mencopotnya dan berkata, "Tinggalkan itu bunda, sungguh aku bersama dengan Tuhan yang selalu menjagaku." Nah, demikianlah kisah yang mencerminkan akidah Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi. Semoga kisah ini dapat menjelaskan akidah dan akhlak Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.